Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Langsung saja kita ikuti pembahasan tentang biodiversitas berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi biodiversitas. Biodiversitas merupakan keberagaman atau variasi makhluk hidup, baik pada tingkat gen, spesies maupun ekosistem yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan berupa bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya perbedaan sifat seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, tempat hidup atau ekosistem, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Sekarang kita akan melihat penyebab munculnya biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati terjadi akibat adanya proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif lama yang akan membentuk makhluk hidup yang berbeda dengan asalnya, sehingga akan menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda, akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda-beda pula. Sekarang kita akan melihat tingkat atau level biodiversitas. Yang pertama adalah biodiversitas tingkat gen. Yang kedua adalah biodiversitas tingkat spesies. Dan yang ketiga adalah biodiversitas tingkat ekosistem. Pertama-tama kita melihat terlebih dahulu biodiversitas tingkat gen. Biodiversitas tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi antar individu dalam satu spesies. Biodiversitas tingkat gen ini terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Berikut ini adalah contoh-contoh biodiversitas tingkat gen. Bunga mawar atau rosa hibrid yang mempunyai warna mahkota bunga yang berbeda-beda. Warna mata lalat buah Drosophila melanogaster, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna putih. Varietas padi atau Oryza sativa misalnya adalah varietas rojo lele, Cianjur, IPB 3S, IR, Ciherang, Ciliwung, dan Kapuas. Kemudian mangga atau Mangifera indica, ada varietas harum manis, Bali, Gadung, Golek, dan mana lagi. Selanjutnya durian atau Durius zibetinus dengan varietas durian petruk, durian bawor, dan durian motong. Kemudian adanya orang yang berambut keriting, lurus, dan ikal. Selanjutnya sapi, Bos taurus, ada sapi ras Bali, ada sapi ras Madura, dan ada sapi Fresh Holland. Kemudian kucing atau Felis catus dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas biodiversitas tingkat spesies atau tingkat jenis. Biodiversitas tingkat spesies merupakan biodiversitas yang menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Biodiversitas tingkat spesies ini terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Adapun contoh biodiversitas tingkat spesies adalah variasi yang terjadi antara pohon kelapa, aren, dan pinang.
Berikutnya kita akan membahas level biodiversitas spesies. Yang pertama adalah biodiversitas spesies level kelas. Adapun contoh biodiversitas spesies tingkat kelas misalnya adalah kelas mamalia. Berikut ini adalah contoh-contoh organisme yang termasuk dalam kelas mamalia: kucing, sapi, dan paus. Selain kelas mamalia, kita juga mengenal kelas Pisces. Contoh organisme yang termasuk dalam kelas Pisces misalnya ikan koi, ikan cupang, dan ikan mas koki. Berikutnya adalah biodiversitas spesies tingkat famili. Misalnya famili Poaceae. Contoh organisme yang termasuk dalam kelompok famili Poaceae adalah padi, jagung, dan gandum. Selain famili Poaceae, juga terdapat famili yang lain, misalnya Zingiberaceae. Contoh organisme yang termasuk dalam famili Zingiberaceae adalah jahe, kunyit, dan kencur. Sekarang kita akan membahas biodiversitas spesies tingkat genus. Di antara contoh genus misalnya adalah genus Citrus. Spesies yang tergolong dalam genus Citrus misalnya Citrus maxima, Citrus aurantifolia, dan Citrus nobilis. Selain genus Citrus, di sini ada genus Musa. Contoh spesies yang termasuk dalam genus Musa adalah Musa acuminata, Musa ornata, dan Musa paradisiaca. Selanjutnya biodiversitas spesies tingkat jenis. Misalnya burung lovebird, burung hantu, dan burung cendrawasih. Sekarang kita akan membahas biodiversitas tingkat ekosistem. Biodiversitas tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Biodiversitas tingkat ekosistem ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari, sehingga flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Berikut ini adalah contoh-contoh ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem hutan berdaun jarum. Ekosistem hutan berdaun jarum berada di daerah subtropis. Ekosistem ini biasanya tumbuh pada suhu yang relatif rendah. Yang kedua adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai didominasi oleh hewan-hewan seperti kepiting, serangga, dan burung-burung pantai. Yang ketiga adalah ekosistem lumut. Ekosistem lumut merupakan ekosistem yang mayoritas lingkungannya ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Biasanya ekosistem ini terdapat di daerah yang bertemperatur rendah, seperti di puncak gunung, perbukitan, dan di daerah dekat kutub. Hewan yang berada di ekosistem ini biasanya adalah hewan yang berbulu tebal dan toleran terhadap suhu yang dingin. Yang keempat adalah ekosistem padang pasir. Ciri utama dari ekosistem ini adalah adanya tumbuhan kaktus yang hanya membutuhkan sedikit air untuk hidup. Hewan yang ada di sini adalah reptil, mamalia kecil, dan berbagai macam jenis burung. Yang kelima adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput didominasi oleh rerumputan dan terdapat di daerah yang memiliki iklim yang cukup kering. Ekosistem ini misalnya terdapat di hutan-hutan Afrika.
Dan yang keenam adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah tropis dengan ciri khas utama tumbuhan yang beraneka ragam. Ekosistem ini biasanya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia sendiri memiliki ekosistem jenis ini, dikenal sebagai negara mega biodiversity karena memiliki jutaan spesies makhluk hidup. Selanjutnya kita akan melihat tentang hutan hujan tropis. Pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu karakteristik hutan hujan tropis. Karakteristik hutan hujan tropis yang pertama adalah curah hujan tinggi. Yang kedua, banyak mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, memiliki biodiversitas atau keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Keempat, memiliki kanopi atau penutup di bagian atas hutan berupa penumpukan ranting dan dahan pohon-pohon. Kelima, banyak habitat hewan seperti jenis katak, burung, kadal, kucing, dan monyet yang hidup di kanopi hutan. Keenam, tanah di bawah kanopi yang berada di hutan ini umumnya gelap, lembab, dan basah. Ketujuh, memiliki iklim basah dengan curah hujan yang merata. Kedelapan, terdapat berbagai jenis tanah di dalam hutan. Dan yang kesembilan, mayoritas tumbuhan berbatang kurus yang tidak memiliki banyak cabang dan berkulit tipis, serta pepohonan berkayu dengan ketinggian di atas rata-rata. Selanjutnya kita akan melihat keunikan hutan hujan tropis. Keunikan hutan hujan tropis ini yang pertama adalah memiliki keanekaragaman spesies flora. Hutan hujan tropis Indonesia unik karena terdapat keanekaragaman spesies flora. Hutan di Kalimantan memiliki lebih dari 40.000 spesies tanaman. Hutan hujan tropis Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan, mulai dari pohon, perdu, rumput, anggrek, bahkan tanaman parasit. Sekitar 6.000 spesies tumbuhan jenis flora ada di Indonesia. Hutan Indonesia juga turut dihuni oleh kerabat liar buah-buahan seperti durian hutan dan rambutan hutan. Keunikan yang kedua dari hutan hujan tropis ini adalah memiliki keanekaragaman spesies fauna. Hutan hujan tropis Indonesia unik karena keanekaragaman spesies fauna. Jenis persebaran fauna di Indonesia dapat dilihat dari jenisnya, yaitu mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu yang lebih dari 500 jenis, Pisces atau ikan lebih dari 4.000 jenis, Aves atau burung lebih dari 1.600 jenis, reptilia dan amfibi lebih dari 1.000 jenis. Lalu jenis insekta atau serangga ada lebih dari 200.000 jenis. Jadi keunikan dari hutan hujan tropis ini adalah memiliki kekayaan spesies baik flora maupun fauna. Sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dikenal masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity karena keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi. Sebelum membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, kita akan melihat terlebih dahulu karakteristik wilayah Indonesia. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu posisi Indonesia secara astronomis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Dengan posisi astronomis tersebut menempatkan Indonesia di daerah tropis dengan ciri-ciri suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Curah hujan cukup tinggi. Pelapukan batuan induk sering terjadi, dan tanah subur. Selanjutnya kita akan melihat posisi Indonesia secara geografis. Posisi Indonesia secara geografis adalah di antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Dengan posisi geografis tersebut, Indonesia terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda. Indonesia sering disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyak memiliki gunung berapi dan tanah subur. Kondisi seperti inilah yang mendukung keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi sangat tinggi. Berikut ini adalah contoh biodiversitas di Indonesia. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia. 12% spesies mamalia dari seluruh spesies di dunia. 17% spesies burung dari seluruh spesies burung di dunia. Dan 16% spesies reptil dan amfibi dari seluruh spesies yang ada di dunia. Bahkan sejumlah spesies bersifat endemik, artinya hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Misalnya adalah Anoa di Sulawesi, Rafflesia arnoldi di Sumatera, burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, dan komodo di NTT. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah biogeografi yang dibatasi garis Willis dan garis Weber. Adapun 3 wilayah biogeografi fauna di Indonesia adalah fauna oriental, kemudian fauna peralihan, dan fauna australis. Selanjutnya kita akan membahas keanekaragaman fauna di Indonesia berdasarkan area persebarannya. Yang pertama adalah zona oriental. Zona oriental ini meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Adapun karakteristik fauna zona oriental adalah banyak mamalia yang berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Mamalia berkantung sedikit, bahkan hampir tidak ada. Terdapat berbagai macam spesies kera, misalnya bekantan, tarsius, dan orangutan. Hewan endemik di zona oriental misalnya badak bercula 1, tarsius, dan kukang. Burung memiliki warna bulu yang kurang menarik, tetapi dapat berkicau. Burung endemik misalnya adalah jalak Bali, elang Jawa, murai mengkilat, dan elang putih. Yang kedua adalah zona Australia. Zona Australia ini meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Adapun karakteristik fauna di zona Australia adalah mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantung, tidak terdapat spesies kera, burung memiliki warna yang beragam. Adapun contoh fauna zona Australia adalah kasuari, nuri, parkit, merpati berjambul, kanguru walabi, dan kanguru pohon. Papua memiliki hewan mamalia berkantung, misalnya adalah kanguru, kuskus, dan terdapat burung cendrawasih. Di Nusa Tenggara terdapat komodo. Yang ketiga adalah zona transisi atau peralihan. Zona transisi meliputi daerah di sekitar garis Willis yang terbentang dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Jenis fauna di wilayah ini sangat khas karena sifat-sifatnya mirip dengan fauna oriental maupun fauna Australia. Adapun contoh fauna yang ditemukan di zona transisi adalah tarsius, maleo, anoa, babi rusa, rangkong Sulawesi, dan musang coklat Sulawesi. Sekarang kita akan membahas persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Malaysiana.
Malaysiana merupakan suatu daerah luas yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Adapun faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah faktor iklim yang meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan udara, dan curah hujan. Faktor fisiografis yang meliputi perbedaan ketinggian tempat dan bentuk lahan. Faktor edafik atau kondisi tanah yang meliputi perbedaan tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, kandungan mineral organik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Faktor biotik yaitu faktor makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Alfred Russel Wallace membagi persebaran flora menjadi beberapa zona, meliputi zona Asiatis, Australia, dan peralihan. Sekarang kita akan membahas keanekaragaman flora di Indonesia berdasarkan area persebarannya. Yang pertama adalah zona Asiatis. Zona Asiatis ini meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Jawa. Tumbuhan khas Indonesia seperti durian, mangga, dan sukun tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Flora yang ditemukan di zona Asiatis memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora yang ada di Asia, baik dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Banyak hutan Dipterocarpaceae atau biji bersayap yang merupakan tumbuhan tertinggi, berdaun lebat dan membentuk kanopi hutan, misalnya keruing, meranti, kayu garu, dan kayu kapur. Banyak tumbuhan liana atau memanjat seperti rotan. Banyak hutan kayu putih dan spesies nangka. Contoh flora endemik yang ditemukan di zona Asiatis adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan juga kantong semar. Adapun contoh tumbuhan yang dapat dijumpai di zona Asiatis misalnya adalah mahoni, damar, dan kamper. Yang kedua adalah zona Australis. Zona Australis meliputi wilayah Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora Australis memiliki banyak kesamaan dengan flora di Australia. Flora di zona Australis memiliki daun paralel dengan bentuk memanjang. Terdapat hutan kayu putih dan banyak sagu. Pohon matoa merupakan tumbuhan endemik yang ditemukan di Papua. Adapun contoh flora zona Australis adalah rasamala, tanaman eukaliptus, pakis, siwalan, dan beringin. Yang ketiga adalah zona transisi. Zona transisi ini meliputi Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Disebut transisi atau peralihan karena flora di zona ini merupakan peralihan dari flora Asiatis dan flora Australis. Flora zona transisi memiliki karakter dan ciri campuran dari zona Asiatis dan zona Australis. Adapun contoh flora yang ditemukan di zona transisi misalnya adalah anggrek, cempaka, cengkeh, pala, cendana, dan eboni. Selanjutnya kita akan membahas zona biogeografi dunia. Berdasarkan adanya persamaan fauna di wilayah-wilayah tertentu di muka bumi, Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan bumi menjadi 6 daerah biogeografi, yaitu Nearktik, Neotropikal, Palearktik, Ethiopia, Oriental, dan Australia. Yang pertama kita akan membahas zona Nearktik. Zona Nearktik ini meliputi Amerika bagian utara, termasuk Greenland, Florida, dan Meksiko. Adapun contoh hewan yang dapat dijumpai di zona Nearktik adalah serigala,
kauger, dan tapir. Adapun contoh hewan endemik yang dapat dijumpai di zona nearktik misalnya adalah burung wrentits. Selanjutnya zona palearktik. Zona palearktik meliputi daerah Asia sebelah utara pegunungan Himalaya, Eropa, Afrika Utara, serta bagian utara dan tengah Jazirah Arab. Adapun contoh hewan yang dapat dijumpai di zona palearktik misalnya kamois, kambing gunung, dan leopard salju. Adapun contoh hewan endemik yang dijumpai di zona palearktik misalnya adalah panda merah. Kemudian zona neotropikal. Zona neotropikal ini meliputi seluruh zona tropis Amerika dan zona iklim sedang Amerika Selatan. Adapun contoh hewan yang dapat dijumpai di zona neotropikal adalah kukang, armadillo, dan guinea pig. Sedangkan contoh hewan endemik yang dapat dijumpai di zona neotropikal misalnya adalah burung rea. Selanjutnya adalah zona oriental. Zona oriental meliputi Asia Tenggara, India, dan Asia Timur. Adapun contoh hewan yang dapat dijumpai di zona oriental adalah gajah, harimau, makaka, badak, orangutan, dan bekantan. Berikutnya adalah zona Ethiopia. Zona Ethiopia meliputi Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Adapun contoh hewan yang dapat dijumpai di zona Ethiopia misalnya adalah gorila, simpanse, jerapah, zebra, lemur, unta, dan singa. Zona Australia. Zona Australia meliputi Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Papua, dan Indonesia bagian timur, meliputi Sulawesi, Maluku, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timur. Adapun contoh hewan yang ditemukan di zona Australia misalnya adalah cendrawasih, koala, kanguru, platypus, dan tilasin. Sekarang kita akan membahas manfaat biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah bidang farmasi. Dalam bidang farmasi terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat. Tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak 940 spesies di Indonesia, dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai untuk obat yaitu pohon kina dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Yang kedua adalah bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di bumi. Di antaranya berperan sebagai paru-paru bumi dan menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga adalah bidang pangan dan sandang. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk memenuhi energi dan nutrisi berupa berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dipilih manusia sebagai makanan yang dibutuhkan. Selain itu, beberapa jenis tumbuhan seperti kapas dapat digunakan sebagai bahan kain untuk membuat pakaian. Yang keempat adalah bidang iptek. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Yang kelima adalah bidang ekonomi. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun kepentingan ekspor.
Misalnya saja kayu jati, jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Berikut ini adalah nilai-nilai biodiversitas. Nilai biologi, nilai estetika, nilai religius, nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Sekarang kita akan membahas dampak negatif dari adanya kegiatan manusia terhadap biodiversitas. Yang pertama adalah kegiatan ladang berpindah. Yang kedua, intensifikasi pertanian. Yang ketiga, penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul dan mendesak bibit lokal. Yang keempat, perburuan secara liar. Yang kelima, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat. Yang keenam, penebangan liar. Yang ketujuh, kegiatan yang menyebabkan rusaknya hutan. Dan yang kedelapan, industrialisasi. Selanjutnya, dampak positif dari adanya kegiatan manusia terhadap biodiversitas. Pertama, penghijauan dan reboisasi. Kedua, pemanfaatan hutan dengan menggunakan sistem reduce impact logging. Ketiga, pengendalian hama secara biologis. Keempat, usaha pemuliaan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul. Kelima, usaha pelestarian alam secara in situ dan ex situ. Sekarang kita akan membahas konservasi biodiversitas. Konservasi biodiversitas yang pertama adalah konservasi yang dilakukan secara in situ. Konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa. Misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Cara konservasi in situ ialah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Adapun contoh konservasi in situ misalnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Gunung Gede, Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Cara konservasi ex situ adalah dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Contoh konservasi ex situ adalah kebun raya Bogor, kebun raya Bedugal, kebun plasma nutfah, dan kebun koleksi. Selanjutnya kita akan membahas usaha perlindungan biodiversitas. Yang pertama adalah perlindungan alam yang bersifat umum. Perlindungan alam yang bersifat umum misalnya adalah perlindungan alam ketat. Perlindungan alam yang ketat merupakan perlindungan yang dilakukan secara ketat tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah cagar alam Sancang di Garut. Yang kedua adalah perlindungan alam terbimbing. Perlindungan alam terbimbing merupakan perlindungan alam yang dibina oleh para ahli konservasi, misalnya di Kebun Raya Bogor. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan perlindungan alam yang memiliki berbagai tujuan dengan sistem zonasi, misalnya Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Selanjutnya perlindungan alam dengan tujuan tertentu, misalnya perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, perlindungan alam antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan monumen alam, perlindungan suaka marga satwa, perlindungan hutan, dan perlindungan ikan.
Demikian pembahasan tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.